Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal irisan kerucut. Bagian kali ini yang akan kita bahas mengenai parabola dan untuk modul ringkasan materinya dapat teman-teman unduh di link yang sudah saya sematkan di deskripsi. Nah, kali ini kita hanya akan membahas latihan soalnya dan supaya lebih paham, jangan di-skip-skip nontonnya, tonton terus sampai akhir dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya teman-teman dapat update terbaru mengenai video-video yang akan saya upload berikutnya. Ya, langsung aja kita lihat soal nomor 1. Nah, buat soal nomor 1, di sini kita diminta untuk melengkapi komponen dari tabel-tabel berikut ya. Kita diberikan parabola dengan persamaan y kuadrat sama dengan negatif 8x. Ini adalah persamaan parabola standar. Kalau bentuknya y kuadrat sama dengan, maka ini adalah parabola horizontal. Jadi terbukanya itu ada dua kemungkinan, ke kiri atau ke kanan. Ya. Dan untuk parabola horizontal, ini akan mempunyai bentuk standar mengikuti persamaan y kuadrat sama dengan 4px, teman-teman. Nah, di sini negatif 8 akan bertindak sebagai 4p-nya. Jadi, 4p di sini sama dengan negatif 8. Sebagai akibat, ya 4 kali berapa yang hasilnya min 8? Nah, di sini nilai p-nya negatif 2. Kita input aja, p-nya itu negatif 2. Dan titik puncaknya itu akan berada pada koordinat 0,0. Nah, A ini adalah koordinat X dari titik puncak. Sementara B-nya ini adalah koordinat Y dari titik puncak. Nah, berarti ini kan koordinat titik puncaknya 0,0. Berarti A-nya itu 0, B-nya 0, dan titik puncaknya adalah 0. 0,0. Kemudian untuk koordinat titik fokusnya, kita tahu ini adalah parabola horizontal. Parabola horizontal ini akan memiliki koordinat titik fokus berjarak P dari titik puncak, ya. Kan parabolanya parabola horizontal. Berarti kalau berjarak P dari titik puncak, nanti koordinat titik fokusnya itu adalah P, 0. Di mana P-nya kan kita udah tahu di sini negatif 2. Jadi di sini titik fokusnya adalah negatif 2,0. Nah, kemudian untuk persamaan dielektrik, di sini dapat kita gunakan rumus X sama dengan negatif P. Karena P-nya negatif 2, maka persamaan garis dielektriknya di sini adalah X sama dengan negatif 2. Yaitu garis X sama dengan 2. Ini adalah garis vertikal ya. Nah, garis vertikalnya ini adalah garis X sama dengan 2 yang letaknya nanti itu di sebelah kanan parabola. Untuk persamaan latus rektum, ini berlawanan dengan persamaan dielektrik. Kalau persamaan dielektrik, kita dapat gunakan rumus X sama dengan negatif P. Kalau latus rektum, ini juga sama-sama garis vertikal. Ya. Yang persamaannya adalah X sama dengan P. Berarti di sini X-nya sama dengan negatif 2. Dan garis dielektrik sama garis latus rektum, ini adalah dua garis yang terpisah. Di mana titik tengah antara dua garis ini adalah titik puncak dari parabola horizontal ini. Nah, karena ini adalah parabola horizontal atau parabola rebah, maka garis yang membagi parabolanya secara simetris atau sumbu simetrinya ini tentu adalah garis horizontal. Ya. Dan karena puncaknya di 0,0, maka persamaan sumbu simetrinya di sini adalah garis Y sama dengan 0. Atau garis ini tuh sama dengan sumbu X. Kemudian untuk panjang latus rektumnya dapat kita gunakan rumus mutlak 4P, jadi kita ambil positifnya. Nilai P-nya itu negatif 2, jadi 4 kali negatif 2 kan negatif 8. Nah, berarti kita ambil positif.
panjang latus rektumnya adalah 8, dan karena nilai P-nya itu kurang dari 0, ada dua kemungkinan. Kalau P-nya kurang dari 0, maka parabolanya itu akan terbuka ke kiri. Kalau P-nya lebih dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke kanan. Nah, ini kan lebih kurang dari 0, jadi terbuka ke mana tuh? Ya, ke kiri, betul. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Ini adalah parabola Y kuadrat sama dengan 16X. Nah, sesuai dengan bentuk standar parabola Y kuadrat sama dengan, maka bentuk ini kita ubah jadi bentuk standar, yaitu Y kuadrat sama dengan 4PX. Dan kalau kita lihat, 16 di sini akan bertindak sebagai 4P-nya. Jadi 4P sama dengan 16, sehingga P-nya sama dengan 4. Jadi inti dari parabola itu kita cari titik P, kemudian koordinat A, B-nya. Maka elemen-elemen yang lain nanti kita pasti dapat. Nah, di sini P-nya itu 4, A-nya itu 0, B-nya itu 0, puncaknya 0,0, kemudian titik fokusnya itu berjarak P satuan dari koordinat titik puncak. P satuan bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan tergantung dengan nilai P-nya ya. Berarti koordinat titik fokusnya di sini adalah 4,0 karena P-nya 4. Untuk persamaan direktrik atau garis arah parabola, ini adalah garis X sama dengan, garis horizontal juga ini, X sama dengan ya. Sorry, maksudnya untuk direktrik ini garis X sama dengan negatif P, ini garis vertikal. P-nya 4, maka direktriknya di sini adalah X sama dengan negatif 4. Kemudian latus rektum ini berlawanan dengan direktrik, jadi ini juga garis vertikal. Yang persamaannya adalah X sama dengan P. Berarti ini X sama dengan 4. Ya, ini adalah dua garis vertikal yang titik tengahnya itu adalah titik puncak. Sumbu simetri untuk parabola yang berpuncak di 0,0 ini, karena parabolanya adalah parabola horizontal, maka sumbu simetrinya adalah Y sama dengan 0. Panjang latus rektumnya itu adalah 4P. Dan kita tahu P-nya 4, akibatnya 4 kali 4, yaitu 16. Kemudian karena nilai P-nya lebih dari 0, maka parabolanya itu akan terbuka ke sebelah kanan. Ya, nanti teman-teman dapat lihat di modul ringkasan mengenai sifat-sifat dari parabola horizontal maupun vertikal. Gimana aja terbuka ke kanan, terbuka ke atas, dan persamaan-persamaan yang lainnya. Sebenarnya dengan kita mengetahui nilai P, A, sama B, kita dapat bayangkan bagaimana kondisi parabola yang terbentuk tanpa perlu menghafal terlalu banyak rumus-rumusnya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa unduh juga modulnya sekali lagi di link yang sudah saya sematkan di deskripsi. Baik, kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang ketiga. Kali ini parabola yang tersedia adalah parabola dengan bentuk X kuadrat sama dengan. Parabola yang berbentuk X kuadrat sama dengan ini merupakan parabola tegak atau parabola vertikal. Yang bentuk standarnya itu adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, dari X kuadrat sama dengan 4PY, kita lihat 8 di sini bertindak sebagai 4P. Jadi 4P sama dengan 8, sehingga P-nya 2. Ini P-nya 2. Dan buat parabola sederhana seperti ini ya, ini karena bentuknya adalah X kuadrat sama dengan titik-titik dan cuma Y aja di sini, artinya koordinat titik puncaknya itu adalah 0,0. Dengan kata lain, nilai koordinat X dari titik puncaknya itu 0 atau A-nya itu 0, koordinat Y dari titik puncak atau titik B-nya itu adalah 0. Dan kita udah tahu P, A, sama B, elemen-elemen yang lain kita pasti dapat. Koordinat puncaknya 0,0, dan parabola ini adalah parabola tegak atau parabola vertikal.
yang titik fokusnya itu akan berjarak P satuan dari titik puncak. Nah, berjarak P satuan dari titik puncak artinya di sini titik fokus itu akan berada pada titik 0, P karena parabolanya vertikal gitu ya. Jadi ada di sumbu Y nanti titik fokusnya. Sehingga fokusnya jelas di sini 0, P yaitu P 0,2 ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan dua satuan itu ada di sumbu Y. Jadi di koordinat 0,2 nih di sumbu Y titik fokusnya. Untuk persamaan direktriknya, persamaan direktrik pada parabola vertikal di sini akan berbentuk garis horizontal, garis tidur ya. Nah, garis direktrik di sini adalah Y sama dengan negatif P, P-nya 2, sehingga direktriknya adalah Y sama dengan negatif 2. Untuk persamaan latus rektum ini akan berlawanan dengan persamaan direktrik. Jadi, ini dapat kita gunakan persamaan Y sama dengan P. Maka di sini Y sama dengan 2, langsung aja. Nah, di sini direktrik sama latus rektum itu saling berlawanan ya. Jadi kalau Y sama dengan 2 itu letaknya di atas, Y sama dengan negatif 2 itu di bawah dari parabola. Untuk parabola vertikal, sumbu simetri ini adalah garis yang membagi parabolanya secara simetri. Ya, garis apa itu? Nah, di sini adalah garis tegak. Garis tegak yang merupakan garis X sama dengan 0. Panjang latus rektumnya itu dapat kita cari menggunakan rumus LR sama dengan 4P. P-nya 2, jadi panjang latus rektumnya 8. Kemudian karena P-nya lebih dari 0, maka parabolanya ada dua kemungkinan, bisa terbuka ke atas atau ke bawah. Lagi-lagi nanti teman-teman bisa lihat sifat-sifat dari parabolanya di modul di ringkasan. Untuk yang P-nya lebih dari 0, maka parabolanya itu akan terbuka ke atas. Ya, kalau kurang dari 0 ya terbuka ke bawah. Soal yang keempat, X kuadrat tambah 16Y sama dengan 0. Di sini 16Y-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi bentuk parabola ini tuh jadi X kuadrat sama dengan. Kemudian sesuai dengan bentuk standar parabola X kuadrat sama dengan 4PY, maka negatif 16 ini akan jadi 4P-nya. Jadi 4P itu sama dengan min 16. Sehingga P-nya itu negatif 4 ya. P-nya negatif 4. Kemudian koordinat titik puncaknya itu 0,0. Ini koordinat puncaknya. Koordinat fokusnya itu adalah 0, P. Ya. 0, negatif 4 berarti. Jadi titik fokusnya itu ada di titik 0,-4. Ada di sumbu Y di sini ya. Jangan kebalik, kalau parabolanya X kuadrat sama dengan, maka fokusnya itu ada di sumbu Y. Karena parabolanya vertikal. Kalau misalnya parabolanya horizontal, berarti titik fokusnya itu akan berada pada titik P,0 ya. Jadi titik fokusnya ini akan berada di sepanjang sumbu simetri gitu. Untuk persamaan direktriknya ini adalah garis Y sama dengan min P. P-nya min 4, akibatnya di Y-nya sama dengan negatif 4 itu 4. Untuk latus rektumnya itu Y sama dengan P. Berarti di sini Y sama dengan negatif 4. Persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 0. Panjang latus rektumnya itu adalah 4P. Dan latus rektumnya berarti di sini 16. Dan karena P-nya kurang dari 0, maka parabolanya itu akan terbuka ke bawah. Soal yang kelima. Nah, sekarang parabola yang diberikan adalah bentuknya seperti ini. Y plus 1 kuadrat sama dengan 32X. Nah, kalau kita lihat, ini bentuknya Y kuadrat sama dengan. Kalau bentuknya Y kuadrat sama dengan, pasti parabola yang terbentuk adalah parabola horizontal. Nah, parabola horizontal yang berpusat pada titik A, B ini akan memiliki persamaan seperti berikut ini.
Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A. Cukup kita ketahui nilai P, A, B, maka elemen-elemen yang lain pasti kita ketahui. Ya. Nah, ini kalau kita cocokin ya. Y plus 1 kuadrat sama dengan 32X. Supaya jadi mirip kayak rumus ini. Berarti ini plus 1 itu sama aja kayak Y min 1 dikuadratkan sama dengan 32 kali X min A-nya itu nggak ada kan? Karena ini 32X aja. Berarti 32 kali X kurangi 0. Di sini 32 akan bertindak sebagai 4P. Min 1 akan bertindak sebagai B-nya. Dan 0 akan bertindak sebagai A-nya. Jadi 4P sama dengan 32 sehingga P-nya itu 8. A-nya itu 0. B-nya itu min 1. Koordinat titik puncaknya itu adalah A, B. Ya, 0, negatif 1 gitu. Nah, kemudian ini adalah parabola horizontal. Nah, parabola horizontal ini akan memiliki titik fokus yang berada di sepanjang sumbu simetri. Ya. Berarti untuk titik fokus dari parabola ini adalah titik A plus P. A plus P itu berarti ada di sumbu X-nya yang berjarak P satuan dari titik A di sini. Kemudian untuk koordinat Y-nya itu tetap nih di titik B. A plus P, B. A-nya itu 0, P-nya itu 8. 0 tambah 8 ya berarti 8. Koordinat B-nya itu tetap min 1. Nah, untuk persamaan direktriknya dapat kita gunakan rumus X sama dengan A min P. Ya. Berarti ini adalah garis vertikal ya. Garis vertikal yang A-nya itu 0 dan nilai P-nya itu adalah 8 ya. Berarti 0 dikurangi 8 itu negatif 8. Nah, kemudian latus rektumnya berarti itu berlawanan dengan garis direktrik. Ini X sama dengan A plus P. A-nya 0, P-nya 8, jadi X sama dengan 8. Dan dua garis vertikal ini itu berjarak P dari titik puncak masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya direktrik itu ada di sebelah kirinya ya. Berjarak 8 satuan dari titik puncak. Dan latus rektum itu berjarak 8 satuan ke kanan dari titik puncak. Nah, kemudian untuk persamaan sumbu simetrinya pada parabola horizontal, maka sumbu simetrinya itu adalah garis horizontal, yaitu garis Y sama dengan B. Karena puncaknya di A, B. B-nya kan kita tahu di sini min 1. Jadi sumbu simetrinya di sini adalah Y sama dengan min 1. Panjang latus rektumnya itu adalah 4P. Kita ambil harga positifnya. Jadi 4 kali 8 itu 32. Nah, arah dari keterbukaan parabolanya kemana? Atas atau ke bawah itu tergantung nilai P. Kalau P-nya lebih dari 0, maka terbukanya ke atas. Terbukanya ke kanan. Ya. Karena ini parabola horizontal, jadi kemungkinannya 2. Kalau ke kanan, ke kiri. Ya. Kalau lebih dari 0 ke kanan, kalau kurang dari 0 ya ke kiri. Gitu. Selanjutnya, lengkapi tabel berdasarkan persamaan parabola berikut. Nah, persamaan parabola yang tersedia pada soal nomor 6 di sini adalah bentuk X kuadrat sama dengan. Jadi, ini adalah parabola vertikal karena bentuknya ini sekilas kita lihat X kuadrat sama dengan nih. Jadi kita harus tahu di sini bentuk standar dari parabola X kuadrat sama dengan itu seperti apa. Parabola vertikal ini punya bentuk standar yaitu X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min B. Jadi gimana caranya kita ubah bentuk ini supaya bentuknya itu berpadanan dengan bentuk standarnya. Ya, berarti di sini kita buat aja X plus 1 jadi X min negatif 1 kuadrat gitu ya.
sama dengan 4P kali Y min B kan. Nah, di sini minus 1-nya kita keluarin, dalam kurung Y min 3. Ini kan plus 3. Kalau dibagi min 1 berarti min Y bagi min 1 itu Y, 3 bagi min 1 itu min 3. Nah, bentuk ini kan kalau kita lihat udah berpadanan sama bentuk standarnya. Di mana min 1-nya di sini adalah 4P, kemudian min 1 di sini adalah A-nya, dan 3 di sini adalah B-nya. Koordinat titik P-nya dapat kita tentukan dari persamaan ini. 4P sama dengan min 1 ya. Jadi P-nya tinggal kita bagi aja di sini min 1 dengan 4. Karena ini kan nempel sama angka 4. Jadi P-nya sama dengan min 1/4. A-nya min 1. B-nya itu B-nya di situ negatif 3 ya. Ini kan plus 3 berarti minus 3, B-nya 3, sorry. Kemudian untuk titik puncaknya itu akan bergantung dari nilai A, B. Kita udah punya di sini ya. Jadi koordinat puncaknya adalah min 1,3. Nah, kalau udah punya P, A, B, elemen-elemen yang lain kita pasti dapat di sini. Kemudian titik fokus pada parabola vertikal itu berada pada sumbu Y ya. Sehingga nanti koordinat titik fokusnya itu akan berjarak P satuan dari titik B di sumbu Y-nya. Jadi rumusnya di sini adalah A, B tambah P. Kalau puncaknya A, nanti titik fokusnya ini akan tetap untuk koordinat X-nya ya di titik A. Tapi berjarak P satuan dari titik B ya, dari titik B yang berada pada sumbu Y. Jadi koordinatnya ini A, B plus P. A-nya min 1, kemudian B-nya 3, P-nya min 1/4. Jadi min 1,3 kurangi 1/4 ya. 3 kurangin 1/4 tuh berarti 12/4 kurangin 1/4. Jadi 11/4 ya. Persamaan direktriknya di sini adalah Y sama dengan B minus P. Hati-hati di sini B-nya 3, 3 minus 1/4. Jadi 3 plus 1/4. Ini adalah garis Y sama dengan 13/4. Kan 3 ditambah 1/4, 12/4 ditambah 1/4 itu 13/4. Kalau lactus rectumnya itu berarti B plus P. B-nya 3, P-nya min 1/4. Jadi 3 tambah min 1/4 ya garis Y sama dengan 11/4. Ini garis Y sama dengan lactus rectumnya adalah, berarti di sini lactus rectumnya adalah garis horizontal ya. Harus garis Y sama dengan. Karena ini kan parabolanya parabola vertikal. Kalau parabola vertikal berarti baik direktrik maupun lactus rectumnya ini akan horizontal. Dan sumbu simetrinya di sini baru garis tegak, garis vertikal, yaitu garis X sama dengan A. Ya, yang melalui titik A pada koordinat puncak di sini. A-nya min 1 jadi X-nya sama dengan negatif 1. Panjang lactus rectumnya itu 4P. 4 kali min 1/4 itu 1. Kita ambil positifnya ya. Karena P-nya kurang dari 0, maka parabolanya itu akan terbuka ke bawah. Seperti itu. Baik, untuk soal yang ketujuh, kita diminta untuk mengubah persamaan parabola berikut menjadi bentuk standar. Nah, kalau parabola ini memiliki kuadrat pada variabel Y, kayak gini, yang pertama, yang kedua, sama yang keenam, maka parabolanya adalah parabola horizontal atau parabola rebah. Kalau misalnya yang kuadratnya itu pada X-nya, kayak yang ketiga, 4 sama yang kelima, maka parabola yang terjadi di sini adalah parabola tegak atau parabola vertikal. Nah, caranya gimana untuk mengubah jadi bentuk standar? Nah, ini di sini kita harus ubah jadi bentuk Y kuadrat sama dengan 4P sekian. Ya. Caranya kita kumpulin variabel Y-nya. Jadi Y kuadrat tambah 2Y
min 8x tambah 17 ini kita tulis ulang. Maksudnya y kuadrat dan y ini kita kumpulin di sini. Dan ini dapat kita tulis jadi 1 kali y kuadrat plus 2y. Ya ini kan 1 kalau nggak ditulis di depan y kuadrat berarti ini 1. Kemudian min 8x plus 17-nya kita salin ulang. Langkah selanjutnya kita lihat koefisien y-nya. Koefisien y-nya itu adalah 2. Nah, kemudian kita ambil setengahnya nanti supaya kita ubah jadi bentuk kuadrat, ya. Nah, ubah jadi bentuk kuadratnya gimana? Nah, di sini 1 dikalikan y plus 1 setengah dari 2, ambil setengah dari 2. Setengah dari 2 tuh 1, jadi y plus 1 dikuadratkan, dikurangi angka yang ini, 1 dipangkatin 2 gitu. Jadi 1 ya. Supaya nggak ngerubah bentuk aslinya. Bentuk aslinya kan y kuadrat tambah 2y. Nah, bentuk ini hanya bentuk manipulasi dari y kuadrat tambah 2y. Yang sebenarnya kalau kita hitung y plus 1 dikuadratkan, dikurang 1, ya hasilnya balik lagi ke sini. Y kuadrat plus 2y. Tapi kita butuh bentuk ini supaya nanti bisa jadi bentuk standar. Nah, ini dikurangi 8x tambah 17. Satunya kita kaliin ke dalam. Ya, 1 kali y plus 1 kuadrat, ya y plus 1 kuadrat. Dikurangi 1 kali 1 itu 1. Min 8x tambah 17. Yang angka kita beresin. Jadi di sini ada 17, di sini ada min 1. Jadi langsung aja ya kita pindahin ruasnya ke sebelah kanan. Jadi di sini y plus 1 kuadrat. Min 8x pindah ke kanan itu jadi 8x. Kemudian min 1 tambah 17 itu 16. Pindah ke kanan jadi min 16. Gitu. Kemudian di sini dapat kita keluarkan angka 8-nya. Sehingga bentuk parabola ini jadilah bentuk standarnya, yaitu y plus 1 kuadrat sama dengan 8 kali x min 2. 8x bagi 8 itu kan x, 16 bagi 8 itu 2 ya. Nah, ini adalah bentuk parabola standar, yaitu y min b kuadrat sama dengan 4p kali x min a. Gitu caranya. Ya. Kita lihat lagi yang kedua. Caranya sama. Kumpulin di sini y-nya ya. Jadi ini y kuadrat min 2y sama aja kayak 1 kali y kuadrat min 2y. Ini kan udah dikumpulin. Kemudian ini kita salin ulang aja. Min 8x min 15-nya. Kemudian kita lihat yang dalam kurung ini. Nah, koefisien y-nya berapa? Negatif 2 kan? Yang ini ya. Nah, kita ambil setengahnya. Dan ubah jadi bentuk kuadrat seperti soal yang pertama tadi. Nah, ini min 2. Setengah dari min 2 itu kan min 1. Jadi, bentuk ini nanti jadi 1 kali y min 1 kuadrat selalu dikurangi 1 kuadrat. Kurangi 1. Selalu dikurang ya. Karena ini kan nanti jadi y kuadrat min 2y plus 1. Dikurang 1. Supaya nggak ngerubah bentuk asli, teman-teman. Jadi ini wajib selalu dikurang yang belakangnya. Yang ininya salin ulang. Kemudian satunya kita kaliin ke dalam ya. Jadi y min 1 kuadrat dikurangi 1 kali 1. Jangan lupa makanya ini dikasih warna hijau supaya nggak lupa ya. Min 8x min 15 sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini jadi y min 1 kuadrat min 8x min 1 min 15 itu min 16 sama dengan 0. Tinggal pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi seperti ini. Kemudian bentuk yang di ruas sebelah kanan kita keluarkan supaya nanti menghasilkan bentuk x min a. Ya. Keluarkan berapa? Keluarkan sebesar koefisien x-nya yaitu 8. Jadi y min 1 kuadrat sama dengan 8 kali x plus 2. Dan bentuk ini udah bentuk standar gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, nah ini parabola yang bentuknya adalah x kuadrat. Kalau x kuadrat sama dengan, ya berarti ini parabola vertikal ya.
Nah, di sini bentuk ini udah dikumpulin ya, X kuadrat dan 2X-nya. Koefisien X kuadratnya itu 1. Oleh karena itu, jadi ini dapat kita tulis seperti ini. X kuadrat plus 2X. Yang ininya salin ulang. Plus Y min 2. Kemudian koefisiennya kita lihat di sini. Ambil setengahnya seperti tadi. Ya. Jadi X kuadrat min 2X setengah dari negatif 2 itu adalah negatif 1. Jadi di sini 1 dikali X min 1 kuadrat. Jangan lupa dikurangi 1 supaya nggak ngerubah bentuk asli ini. Yang ini kita salin ulang. Kemudian satunya ini kita kaliin masuk ke dalam. Jadi seperti ini. Ditambah Y min 2 ya. Nah, kemudian yang angka kita beresin dulu. Ini min 1 sama min 2-nya kita selesaiin dulu. Jadi X min 1 kuadrat plus Y min 3. Baru yang Y min 3-nya ini pindah ruas ke kanan. Jadi seperti ini. X min 1 kuadrat. Y pindah ke kanan jadi min Y. Min 3 pindah ke kanan jadi plus 3. Kemudian koefisien Y-nya di sini adalah min 1 kan. Kita keluarin min 1-nya. Jadi bentuk ini dapat kita tulis ulang menjadi X min 1 kuadrat sama dengan min 1 kali min Y bagi min 1 itu Y. 3 bagi min 1 itu min 3. Inilah bentuk standar parabola ini. Kemudian yang keempat, bentuk standarnya ini gimana? X kuadrat min 6X tambah 8Y plus 1 sama dengan 0. Yang X-nya ini udah kita kumpulin ya. Koefisien X kuadratnya itu 1, jadi kita tulis seperti ini. Kemudian plus 8Y plus 1. Lihat koefisien X-nya, di sini adalah negatif 6. Kita ambil setengahnya, supaya bisa kita ubah jadi bentuk kuadrat. Jadi 1 kali X kurang 3 dikuadratkan, bentuk selisih kuadrat ini ya. Dikurangi, selalu dikurangi, 3 kuadrat itu 9. Yang ini 8Y plus 1-nya salin ulang. Satunya kita kaliin masuk ke dalam. Jadi seperti ini. Plus 8Y plus 1. Yang angka kita selesaikan dengan yang angka. Jadi X min 3 kuadrat ditambah 8Y. Min 9 tambah 1 itu min 8. Dan 8Y min 8-nya nanti pindah ruas ke kanan. Jadi seperti ini. 8Y jadi min 8Y. Kan kalau pindah ruas tandanya berubah. Min 8 itu jadi 8. Kemudian bentuk ini kita keluarkan min 8-nya. Jadilah bentuk standar. X min 3 kuadrat sama dengan min 8 kali Y min 1. Jelas ya? Kemudian yang kelima. 2X kuadrat min 4X tambah Y plus 3. Ini yang variabel X-nya udah ngumpul di sini ya. Kita keluarkan dulu di sini atau kita pisahkan untuk bagian X kuadratnya. Nah, koefisien X kuadratnya ini 2. Berarti 2-nya kita keluarin. Jadi 2X kuadrat min 4X kita lihat. 2X kuadrat bagi 2 itu X kuadrat. 4X bagi 2 itu 2. Ya, tandanya minus ya. 4X bagi 2, 2X. Sorry. Ditambah Y plus 3, ini sama dengan 0. Nah, kemudian kita ambil setengah dari koefisien X-nya. Koefisien X-nya berapa di sini? Negatif 2. Setengah dari negatif 2 itu negatif 1. Jadi bentuk ini X kuadrat min 2X dapat kita ubah jadi X dikurangi setengah dari min 2 itu min 1. Jangan lupa dikuadratkan. Selalu kita kurangi dengan 1 dikuadratkan. Angka yang ini dikuadratin gitu. Tambah Y plus 3 sama dengan 0. Nah, ini 2-nya kita kali masuk ke dalam. Seperti ini. Ya, jadi 2 kali X min 1 kuadrat. 2 kali min 1 itu min 2. Tambah Y tambah 3. Yang angka kita beresin sama yang angka ya. Jadi
di sini min 2 sama 3-nya kita selesaiin dulu. Seperti ini. Jadi 2 kali X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 tambah 3 itu 1 ya hasilnya. Nah, lalu yang Y plus 1-nya ini pindah ruas ke kanan. Jadi seperti ini. Nah, koefisien Y-nya itu min 1. Jadi min 1-nya kita keluarin. Ya. Jadi seperti ini. Min Y bagi min 1 itu Y. Min 1 bagi min 1 itu plus 1. Nah, sehingga di sini parabola ini dapat kita ubah jadi bentuk standar. Bentuk standarnya itu kan X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min A. Ya. Nah, karena di sini masih ada angka 2-nya, maka angka 2-nya nanti pindah ke bawah. 2 dikali X min 1 kuadrat sama dengan min dalam kurung Y plus 1. Karena dikali, maka 2-nya itu nanti kalau pindah ke bawah jadi dibagi. Jadi X min 1 kuadrat sama dengan min setengah kali Y min 1 gitu. Nanti min setengah ini yang bertindak sebagai 4P-nya. Jelas ya? Kemudian yang ini yang ke-6. Ini yang variabel Y-nya udah dikumpulin. Nah, koefisien dari Y kuadrat sendiri di sini adalah 4. Jadi 4-nya kita keluarin ya. 4 kali Y kuadrat min 4Y min X plus 15-nya salin ulang. Kemudian bentuk ini kalau mau kita ubah jadi selisih kuadrat, ambil koefisien Y-nya, yaitu min 4. Jadi bentuk yang ini dapat kita tulis 4 dalam kurung lagi yang ini ya. Y dikurangi 2, setengah dari min 4 itu kan min 2 ya. Tutup kurung, kuadrat ya. Ini bentuk selisih kuadrat. Dikurangi setengah, dikurangi kuadrat dari 2. Kuadrat dari 2, 4. Jadi nggak ngerubah bentuk ini. Min X plus 15-nya kita salin ulang. Ini sama dengan 0. Kemudian 4-nya kita kaliin masuk ke dalam. Jadi 4 kali Y min 2 kuadrat min 16. Min X plus 15 sama dengan 0. Angka dengan angkanya kita selesaikan. Di sini ada min 16 ditambah 15. Itu jadi min 1 ya. Kemudian yang min X min 1-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadi X plus 1. Dan karena di sini masih nempel sama angka 4 ya, untuk Y min 2 kuadratnya nanti 4-nya itu pindah ke bawah gitu. Jadi Y min 2 kuadrat itu sama dengan 1/4 kali dalam kurung X plus 1. Inilah bentuk standar dari parabola ini. 4Y kuadrat min 16Y min X plus 15 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, bentuk standar ini penting supaya nanti kita bisa menentukan unsur-unsur titik puncak, yaitu A, B, dan P-nya itu berapa ya. Sehingga nanti elemen-elemen yang lainnya juga kita dapat. Soal yang ke-8. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan parabola dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini titik puncaknya di negatif 1,3 dan fokusnya di 3,3. Ya. Nah, untuk mudahnya menentukan persamaan parabola, itu kita harus tentuin A, kemudian B, dan P. A dan B itu adalah koordinat titik puncaknya. Ini langsung aja. Karena titik puncaknya min 1,3, maka A-nya min 1, B-nya 3. Dan kita belum tahu nih, parabola yang terjadi apakah parabola horizontal atau parabola vertikal. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, koordinat yang sama adalah koordinat Y-nya, teman-teman. Yang beda itu adalah koordinat X-nya antara titik puncak dan fokus ini. Dan nilai P dapat kita peroleh dari hubungan antara titik fokus dikurangi titik puncak. Nah, bagian yang mana yang kita kurangin? Nah, titik fokusnya itu kita ambil yang bagian X-nya di sini, sumbu X-nya. Yang di sumbu X-nya titiknya kan 3. Yang puncaknya itu min 1. Karena Y-nya itu sama. Sehingga nanti jaraknya itu akan berada di sepanjang sumbu X gitu. Atau di sepanjang sumbu yang horizontal. Nah, untuk koordinat X fokusnya di sini adalah 3. Dan koordinat X titik puncaknya adalah min 1.
Jadi nilai P-nya di sini adalah 3 min 1. Sehingga P-nya itu adalah 4. P-nya itu adalah jarak fokus ke puncak. Ya. Karena setelah titik puncak itu titik fokus. Jadi harus fokus dulu baru kita kurangi puncak, jangan kebalik. Dan karena ini adalah parabola horizontal. Kenapa ini parabola horizontal? Ya karena ini kan ya tadi fokus sama titik puncaknya beda di sini ya. Yang ini min 1, ini 3 di sepanjang sumbu horizontal. Jadi persamaan ini bentuk standarnya adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A. A, B, dan P-nya kita udah punya. Ya masukin aja ke variabel ini. Jadi Y min B-nya kita ganti 3. Jangan lupa dikuadratin. Sama dengan 4 kali P. Ya, 4 kali 4, 16. Kali X min A. X minus 1. Jadi minus 1 ya X plus 1 gitu. Nah inilah bentuk parabola standarnya. Nah kemudian yang kedua, parabola yang titik puncaknya di min 3, min 1 dan fokusnya min 3,5. Langsung aja kayak tadi, karena koordinat titik puncaknya kita udah tahu, artinya A dan B-nya otomatis kita tahu. A-nya min 3, B-nya min 1. Kemudian untuk titik puncaknya, ini memiliki kesamaan di koordinat X-nya. Artinya yang berubah, yang berjarak, itu adalah koordinat Y antara titik puncak dan koordinat Y titik fokusnya. Sehingga P-nya di sini, jarak titik puncak ke fokus, itu adalah koordinat Y fokus dikurangi koordinat Y puncak. Ya, jaraknya berapa di sini? Kita cari. Karena puncak dulu baru fokus. Makanya harus fokus kurangi puncak. Sehingga koordinat Y-nya di sini adalah 5 kurangi negatif 1. Maka di sini P-nya sama dengan 6. Dan karena titik P-nya, karena P-nya ini berbeda pada sumbu Y-nya gitu ya. Antara puncak dan fokusnya, maka parabola yang terjadi ini adalah parabola vertikal. Ya. Nah, lihat lagi nanti ke modul ringkasan gimana untuk karakteristik parabola horizontal dan vertikal supaya teman-teman juga nanti lebih paham ya dalam menyelesaikan soal gini. Jadi nggak kaget kalau dapat soal seperti ini. Nah, bentuk standar dari parabola vertikal itu adalah X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min B. A-nya itu min 3, B-nya itu min 1, P-nya 6. Input aja ke sini semua. Jadi X minus 3 kuadrat sama dengan 4 kali 6, 24. Y minus 1. Jadi ini adalah X plus 3 kuadrat sama dengan 24 kali Y plus 1. Seperti itu. Soal yang ke-9. Tentukan persamaan parabola dengan ketentuan sebagai berikut. Kali ini yang diketahui adalah koordinat titik fokus dan direktriknya ya. Nah, kita nggak tahu berapa koordinat titik puncak A, B-nya. Jadi di sini kita harus urai pelan-pelan dulu. Nah, yang pertama, cara paling mudah untuk menguraikannya, supaya kita tidak terlalu banyak mengingat rumus atau menghafal rumusnya, kita lihat aja ini garis direktrisnya. Garis direktrisnya ini adalah X min 6. Jadi untuk persamaan direktris di sini adalah X sama dengan 6. Kita tahu persamaan direktris ini bentuknya adalah garis apa coba? Horizontal atau vertikal? Ya, jelas. Garis X sama dengan 6 di sini adalah garis tegak atau garis vertikal. Nah, parabola apa yang punya direktris garis vertikal? Jawabannya tentu adalah parabola horizontal. Parabola horizontal itu punya bentuk standar seperti ini. Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A. Ya. Dan untuk persamaan direktris, ini adalah koordinat A dikurangi P. A itu adalah koordinat X dari titik puncaknya ya. Dikurangi P satuan dari titik A. Untuk parabola horizontal kan berarti berjarak P satuan dari A ya di sebelah kirinya.
Nah, kemudian di sini untuk koordinat titik fokus itu adalah A plus P, B, ya. Kita tahu koordinat fokusnya di sini adalah 2,3 dan otomatis nilai B-nya tahu ya di sini. B-nya itu 3. Sehingga kalau B-nya kita udah dapat 3, tinggal kita tentuin aja A-nya. A sama P-nya karena kita butuh A, B, dan P. Nah, dari persamaan direktrik ini A min P sama dengan 6 dan persamaan koordinat X pada titik fokus di sini A plus P. A plus P di sini mesti sama dengan 2. Ya ini tinggal kita eliminasi. Kita jumlahin aja ya. Min P sama P-nya ini kan hilang. A tambah A itu jadi 2A. 6 tambah 2 itu jadi 8. Jadi A-nya kita dapat 4. Dan P-nya tinggal substitusi aja ya ke salah satu persamaan di sini. Mau yang atas boleh, yang bawah boleh. Nah, kita pakai yang atas aja. 4 dikurangi P sama dengan 6. Karena A-nya kan kita udah dapat 4 ya. Jadi di sini P-nya sama dengan 4 kurangi 6. 4 kurangi 6 yaitu negatif 2. A-nya kita tahu 4. B-nya kita tahu 3. P-nya kita tahu min 2. Langsung input ke persamaan standar dari parabola horizontal. Jadi Y minus 3 kuadrat sama dengan 4 kali min 2. Itu min 8. Kali X min A, X min 4. Inilah bentuk standar parabola dengan fokus 2,3 dan direktris X sama dengan 6. Ya. Nah, ini jadi sebenarnya supaya gampang sih nanti kita visualisasikan ya. Dan visualisasinya itu udah lengkap di modul ringkasan sekali lagi. Supaya teman-teman tahu nih kalau parabola horizontal, misalnya dia punya koordinat fokus di A plus P, B. Karena dia kan jalannya di koordinat X-nya gitu. Kemudian untuk persamaan direktris itu A minus P gitu. Ini nggak perlu dihafal. Kalau misalnya kita gambar, kita visualisasikan ya bisa gitu. Ya, dia caranya di modul ringkasan. Di sini kita akan bahas hanya latihan-latihan soalnya aja. Nah, selanjutnya untuk parabola yang punya fokus 2,4 dan direktris Y plus 4 sama dengan 0. Lihat persamaan direktrisnya di sini. Ini adalah persamaan garis Y plus 4 sama dengan 0. Jadi ini sama aja kayak persamaan Y sama dengan negatif 4. Nah, Y sama dengan negatif 4 ini adalah garis horizontal. Karena direktrisnya garis horizontal, maka parabola yang terbentuk pastilah parabola tegak. Dan parabola tegak punya bentuk standar seperti ini. X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min B. Ya. Ini adalah bentuk standar parabola vertikal. Nah, kemudian dari garis direktrisnya, ini akan berjarak P satuan dari koordinat A, B atau koordinat puncaknya. Nah, parabola tegak berarti di sini untuk garis direktrisnya kan garis horizontal nih. Y sama dengan min 4. Artinya dia berjarak P satuan dari titik B. Iya nggak? Sekali lagi dia berjarak P satuan dari titik B. Dapat kita tulis persamaannya dengan rumus B kurangi P. Ini kalau garis direktris. Dan untuk koordinat fokusnya, kalau kita lihat di sini fokusnya itu adalah 2,4. Kalau direktrisnya B kurang P, di sini maka koordinat fokusnya A, B plus P. Ya, yang beda ini cuman koordinat Y-nya. Dia akan berlawanan dengan direktris. Direktrisnya B min P, maka fokusnya B plus P. Nah, ini persamaan untuk koordinat fokus. Kita tahu fokusnya itu 2,4. Artinya di sini nilai A jelas langsung kita dapatkan, yaitu 2. Tinggal kita cari B sama P-nya. Nah, di sini B min P itu sama dengan Y. Y-nya itu min 4. Dari
titik fokus B plus P itu sama dengan 4. Ya kita eliminasi, kita jumlahin. B tambah B itu 2B, ya. Min 4 tambah 4 itu 0, sehingga B-nya 0, B-nya 0, A-nya 2, dan nilai P-nya tadi kita udah dapat ya, nilai P-nya tinggal kita substitusi aja. 0 tambah P sama dengan 4, jadi P-nya 4. Tinggal kita masukin ke bentuk standar ini. Jadi X min 2 kuadrat sama dengan 4 kali P, yaitu 16 ini ya. Kali Y dikurangi B-nya itu 0. Inilah bentuk standar parabola yang berfokus di 2,4 dan memiliki garis direktris Y plus 4 sama dengan 0. Soal yang ke-10. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan parabola yang diketahui titik puncak dan direktrisnya. Kalau tadi fokus dan direktris, kali ini puncak dan direktris. Ya jelas di sini kalau kita udah punya koordinat titik puncak, otomatis nilai A sama B-nya kita dapat. Tinggal nanti kita cari nilai P. Ya nilai A-nya itu 3, koordinat X dari puncak ya. Nilai B-nya itu min 1, koordinat Y dari puncak. Ya. Nah, untuk persamaan direktrisnya dari garis X plus 1 sama dengan 0, maka garis direktrisnya di sini adalah X sama dengan min 1, yang merupakan garis vertikal. Ya, dan karena ini garis vertikal, maka parabola yang terbentuk nanti adalah parabola rebah atau parabola horizontal. Nah, direktris ini akan berjarak P satuan dari koordinat X titik puncaknya. Jadi, persamaan direktrisnya ini adalah X sama dengan A kurang P. Tinggal kita cari nilai P-nya, teman-teman. A-nya kan udah tahu 3, dan X-nya tahu min 1. Jadi, sini min 1 sama dengan 3 kurangi P. Jadi, 3-nya pindah ruas ke sini, jadi min 1, min 3 kan min 4. Min 4 sama dengan min P, sebagai akibat P-nya itu 4. Dan langsung aja, karena parabola yang terjadi, kita tahu ini adalah parabola rebah atau parabola horizontal, maka persamaan ini berlaku. Langsung kita input B, P, dan A-nya. Jadi Y min 1 jadi Y plus 1 kuadrat. Sama dengan 4 kali 4 itu 16. Kali X min 3. Inilah persamaan parabola yang dimaksud. Kemudian, untuk bagian yang kedua, ini puncaknya di 1, min 2. Tapi garis direktrisnya adalah garis Y min 6 sama dengan 0. Sama seperti tadi, A atau koordinat X puncaknya adalah 1. B atau koordinat Y puncaknya adalah min 2. Dan garis direktrisnya di sini adalah garis Y sama dengan 6. Nah, garis direktris ini berjarak P satuan dari titik B. Ya. Karena garis direktris ini garis Y sama dengan parabola yang terbentuknya tentu parabola tegak atau parabola vertikal. Dan direktris ini dapat kita tentukan berdasarkan hubungan Y sama dengan B min P. Ya, berjarak P satuan dari ordinat atau dari min 2 ini ya. Jadi, Y-nya kan kita udah tahu di sini 6. Sama dengan min 2 dikurangi P. Tinggal kita cari nilai P-nya. Jadi, min 2-nya pindah sini jadi 8 sama dengan min P. Sebagai akibat, kita bagi min 1 masing-masing ruas. P-nya itu sama dengan min 8. Kemudian, bentuk standar dari parabola vertikal ini adalah X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min B. A, B, dan P-nya kita udah dapat, jadi langsung aja. X min A-nya 1, jadi X min 1 kuadrat. Sama dengan 4 kali min 8 itu min 32. Kali Y min 2 ya, jadi Y plus 2. Inilah persamaan parabola yang berpuncak di 1, min 2 dan memiliki garis direktris Y minus 6 sama dengan 0. Oke, soal yang ke-11. Di sini kita lihat dulu bagian yang pertama, kita diminta untuk menentukan parabola
yang puncaknya itu adalah negatif 2,5, sumbu simetrinya sejajar sumbu Y, dan grafiknya memotong Y di titik 0,9. Nah, kalau parabolanya udah diketahui titik puncaknya, berarti otomatis nilai A dan B-nya kita udah dapet. Nilai A-nya itu adalah koordinat X dari puncak, yaitu negatif 2. Dan nilai B-nya adalah koordinat Y dari puncak, yaitu 5. Nah, sumbu simetrinya di sini sejajar sumbu Y. Kalau sumbu simetrinya sejajar sumbu Y, maka parabola apa yang terbentuk? Apakah parabola tegak atau parabola horizontal? Kalau sejajar sama sumbu Y, pasti kan garis vertikal yang terbentuk ya. Otomatis parabola yang terbentuk nanti adalah parabola vertikal dengan persamaan standar. Di sini adalah X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min B. Dan grafiknya memotong Y di titik 0,9. Artinya nanti X dan Y-nya kita substitusi menggunakan titik 0,9 ini. Nah, kita ganti X-nya dengan 0, serta Y-nya dengan 9, sesuai dengan persamaan ini supaya kita tahu nilai P-nya. Jadi 0, negatif 2 itu jadi plus 2 kuadrat sama dengan 4P kali Y-nya itu 9 dikurangi B-nya 5. 2 kuadrat itu 4, 4P kali 4 itu 16P. Nah, P-nya nempel sama angka 16. Karena ini bentuk perkalian, berarti ini pindah ke bawah, nanti jadi dibagi. Jadi P-nya di sini sama dengan 1/4. Nah, A-nya tahu, B-nya tahu, P-nya tahu. Tinggal substitusi ke persamaan standar atau persamaan kanonik dari parabola ini. Jadi X minus 2 jadi X plus 2 kuadrat sama dengan 4 kali 1/4 itu 1 ya. Kali Y min B, berarti kali Y min 5. Inilah persamaan standar parabola yang puncaknya di min 2,5. Sumbu simetrinya sejajar sumbu Y, dan grafiknya memotong Y di titik 0,9. Lanjut, bagian yang kedua, di sini dikasih tahu puncaknya 1,3, tapi sumbu simetrinya sejajar sumbu X. Sama, di sini dikasih tahu titik yang dilalui oleh grafik parabola tersebut. Nah, karena sumbu simetrinya sejajar sumbu X, nanti parabola yang terbentuknya adalah parabola horizontal. Nah, kita tentukan dulu petakan nilai puncaknya di sini ya, sebagai A dan B. Jadi A-nya 1, koordinat X puncak. B-nya itu 3, koordinat Y dari puncaknya. Dan melalui min 1,6 ya. Karena parabola ini adalah parabola horizontal, maka persamaan yang kita gunakan adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P kali X min A. Di sini kita tinggal cari nilai P. Nah, untuk X dan Y-nya kita bisa gunakan titik bantu yaitu min 1,6. Ganti X-nya dengan min 1 dan Y-nya dengan 6. Jadi, Y-nya kita ganti 6. 6 kurang 3 kuadrat sama dengan 4P, di mana P-nya ini nanti kita cari, kali X min A, X-nya itu min 1 ya. Jadi 6 kurang 3, 3 ya, 3 kuadrat itu 9, sama dengan 4P kali min 2 itu min 8P. Jadi P-nya itu adalah negatif 9/8. A-nya tahu, B-nya tahu, dan P-nya tahu, tinggal kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi Y min 3 kuadrat sama dengan 4 kali min 9/8. Itu berarti 4 kali min 9/8. Coret ya 4 sama 8-nya jadi min 9/2. Kali X min A. A-nya 1. Jadi kali X min 1 gitu. Dan inilah persamaan parabola yang berpuncak di 1,3 dengan sumbu simetris sejajar sumbu X dan melalui titik min 1,6. Bagian yang ketiga, dikasih tahu puncaknya di min 2,4. Kemudian fokusnya pada garis Y sama dengan 4. Serta melalui 2,6. Nah, udah dikasih tahu puncaknya. Berarti A-nya itu min 2. B-nya itu 4.
Kemudian karena fokusnya berada pada garis Y sama dengan 4 atau garis horizontal, gitu ya, maka nanti titik fokusnya ada di titik P,4. Dan parabola yang terbentuknya, karena titik fokusnya berada pada garis horizontal, ya pasti parabola horizontal. Yang persamaan umumnya itu adalah Y min B. Kuadrat sama dengan 4P kali X min A. Nah, kemudian di sini kita ganti Y-nya pakai 6, X-nya pakai 2 ya. Jadi 6 kurang 4 kuadrat sama dengan 4P kali X-nya itu 2 dikurangi negatif 2. Jadi 2 tambah 2. 6 kurang 4 kuadrat ini 4 ya. 4P kali 4 itu 16P. Jadi P-nya nanti kalau kita hitung seperempat. Masukin ke bentuk standar. Jadi Y min 4 kuadrat sama dengan 4 kali seperempat. Itu 1. Kali X min 2 jadi X plus 2. Inilah persamaan parabola yang dimaksud. Baik, demikian saja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan membantu teman-teman untuk mempelajari beragam jenis soal-soal mengenai persamaan parabola. Jangan lupa sekali lagi untuk modulnya bisa teman-teman unduh di link yang sudah disematkan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika teman-teman rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.